Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning nih sama Mang Kaleng di program Mang Kaleng, tentunya masih di segmennya Kabar Kabari. Oke, selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di program Mang Kaleng. Tentunya malam ini mungkin ada sesuatu yang berbeda ya. Mang Kaleng syutingnya malam. Sorry, Mang Kaleng kalau siang nggak keburu syuting, sibuk ngirim kerupuk gitu. Bisnis biasa itu ya. Mungkin di segmen ini akan ada dua berita ataupun informasi yang ingin saya sampaikan. Tentunya ini berita-berita tentang pemerintahan dari kabupaten dan juga yang lainnya. Oke, santai aja. Mudah-mudahan teman-teman ini nggak pada bosan menonton channel Mang Kaleng. Mudah-mudahan masih pada segar-segar. Mudah-mudahan masih dikasih kekuatan untuk mendukung program Mang Kaleng ini yang lagi booming. Waduh, asik. Oke, Mang Kaleng ngerokok dulu, biar enak bacain beritanya, biar slow, karena tanpa rokok inspirasinya nggak datang begitu ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi di program Kabar Kabari. Hari ini ada berita dua yang ingin disampaikan. Berita pertama mengenai PKS usung Tatu Panji di Pilkada Kabupaten Serang. Tepuk tangan. Nah, jadi ini ada partai PKS ya yang sudah resmi mengusung Ibu Tatu sama Panji di Pilkada Kabupaten Serang. Saya bacain beritanya. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung pasangan Ratu Tatu Hasana Panji Tirtayasa di Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020. Penyerahan dukungan secara langsung oleh Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Jakarta Jawa Barat Banten hari Selasa tanggal 2 bulan 6 2020. DPP PKS ini memutuskan untuk Pilkada Kabupaten Serang kita memberi amanah kembali kepada Ibu Tatu dan juga Bapak Panji ya, bukan Ibu Panji tapi Bapak Panji, Ibu Tatu dan Bapak Panji. Nah, alasan mengusung pasangan yang petahana lah ya, pasangan yang sudah mencalon sebelumnya menjadi pemimpin di Kabupaten Serang. Itu alasannya karena mereka ini melihat adanya kemajuan di Kabupaten Serang. Apakah betul? Masyarakat Kabupaten Serang apakah maju? Nggak tahu deh ya. Ada yang mungkin merasa maju dengan pemimpinnya Bupati Serang, Bu Tatu. Ada yang tidak merasa maju. Ada mungkin. Pasti ada aja. Karena pemerintah itu biasanya ada baiknya dan juga ada buruknya ya. Oke, nanti kita bahas lah. Ini kita bacain dulu beritanya ya. Alasan mengusung Panji petahana itu karena melihat adanya kemajuan di Kabupaten Serang, terutama keberhasilan di dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks makro kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Ibu Tatu Hasana ini menyampaikan terima kasih banget ini kepada jajaran DPP PKS, DPW PKS Banten dan DPD PKS Kabupaten Serang. Tuh kira-kira menang gak nih Bapak Panji sama Ibu Tatu? Menang gak kira-kira? Cuma Allah yang tahu ya. Lanjut, Tatu berharap dengan memberikan surat keputusan DPP PKS jajaran pengurus PKS Kabupaten Serang dapat segera melaksanakan konsolidasi partai dan bersama-sama berjuang untuk meraih kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Serang, katanya seperti itu. Nah, jadi ini ada petahana Ibu Tatu dan juga Bapak Panji yang akan melawan Bapak Eki Baihaki, anaknya mantan Bupati Serang. Bapak siapa tuh? Bapak Topik Nuriman ya kalau nggak salah, itu rumahnya di Serang. Saya tahu, tapi saya nggak pernah kenal waktu saya tahu tentang pemerintahan waktu dipimpinnya oleh Bapak Topik itu ya. Kalau Bapak Eki saya tahu tuh, saya sering melihat dia wawancara segala macam gitu. Saya tahu dia itu laki-laki. Ya mungkin teman-teman juga tahu ya kalau Bapak Eki itu tuh laki-laki. Tapi kayaknya nih melawan Ibu Tatu kira-kira menang nggak ya? Kalau menurut saya sih biasanya kalau petahananya melawan petahana itu kan susah sebetulnya. Apalagi petahananya ini adalah Ibu Tatu yang mungkin orang lain juga sudah tahu bahwa ini adalah salah satu dinasti begitu ya. Bu Tatu ini kan ya tadi itu ya masih keluarganya Sohib itu Hasan Sohib. Ya pokoknya masih keluarga itulah. Nah, dia itu kan tuh orang yang megang Banten begitu ya. Ya pokoknya itu dinasti lah ya. Yang sekarang kota Serang yang tadinya Herul Zaman sekarang udah digeser sama Syaparudin Ajak Kendor sama Subadri udah digeser. Apakah Bu Tatu juga bisa digeser oleh Bapak Eki Baihaki? Kita nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa petahana itu sulit apalagi dinasti gitu ya. Contoh aja kita lihat waktu Gubernur Banten, waktu siapa namanya Rano Karno dia malah mencari orang lain begitu kayak Pak Haji Embai gitu ya. Tapi pinternya Pak Wahidin itu menggandeng dinasti. Jadi dinasti itu kalau saya rasa sih ilmunya
masih kuat gitu di pemerintahan gitu. Ya ibaratnya masih ada jimat di keluarganya, itu ada jimat. Jadi kalau kita menggandeng satu orang dinasti aja udah pasti menang. Itu menurut saya ya, bukan menurut orang lain. Itu menurut saya. Saya bukan ngada-ngada sih. Saya hanya merasakan aja begitu ya. Ya begitulah pokoknya. Ya pokoknya kita nggak tahu lah ya. Hanya Allah yang tahu antara Bupati Serang ini yang menang siapa. Antara Bapak Panji ataupun Bu Tatu atau Bapak Eki. Antara dua orang itu pasti ada salah satu yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi mudah-mudahan kita berharap siapa aja yang menang itu bisa menjaga amanah ya, menjaga amanah gitu, memimpin Kabupaten Serang ini dengan baik, dengan bijaksana gitu, dengan seadil-adilnya kepada masyarakat agar tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi simpang siur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya ya. Jadi langsung aja kita ke berita berikutnya, takut kepanjangan ini durasinya ya. Ntar saya cari dulu nih. Oh ya, informasiin ini beritanya, sumbernya saya ambil dari bantenpublik.id. Silahkan. Jadi kalau teman-teman mau mencari informasi selengkapnya silahkan di situ ya, di bantenpublik.id di situ. Sekarang berita kedua, ini ada rapid test massal, 1 orang di Kota Serang reaktif. Waduh, ini soal corona ini, soal corona. Kota Serang ini udah lumayan ya jumlah yang terinfeksinya gitu, dan juga semakin menyeramkan di Kota Serang. Makanya saya ini lebih baik tinggal di Kabupaten Serang. Karena aman, cari aman aja sih sebetulnya. Kita bacain informasinya. Tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Banten melakukan rapid test massal di kawasan Stadion Maulana Yusuf pada hari Rabu. Ini hari Rabu ya, tanggal 3/06/2020. Hasil sementara diketahui 1 orang terkonfirmasi reaktif. Modar siatanya. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Banten, Mahmud, mengatakan rapid test drive THRU dilakukan untuk memetakan virus di Kota Serang. Ketika ada yang reaktif, akan lebih mudah dilakukan pemutusan mata rantai COVID-19. Untuk yang reaktif akan dilakukan edukasi dan selanjutnya di swab. Setelah semua hasilnya, kami akan lakukan edukasi bagi yang reaktif. Pada dasarnya hasil rapid test ini akan diketahui dengan waktu 15 menit, tidak lama-lama. Rapid testnya itu hanya 15 menit saja. Namun berdasarkan konsep drive THRU, warga yang telah dites akan dikonfirmasi melalui pesan singkat apabila negatif. Tetapi untuk yang reaktif, ini akan ditelepon langsung oleh tim gugus tugas guna dilakukan swab PCR. Begitu. Gitu ya. Deg-degan sih kalau menurut saya ya. Deg-degannya ketika kita pengen tes gitu, tapi hasilnya kan tidak bisa di situ langsung. Kayak kita beli kupon sih malah. Betul. Kayak kita beli kupon ya. Misalnya kita datang beli kupon, ada event apa kita beli kupon, nanti kita dikasih nomornya gitu sih sebetulnya, bener gak sih? Ya pokoknya begitulah ya, antara itu dan tidak lah. Bodo amat, itu terserah ente lah yang mikir itu. Oke, nah ini diketahui ada 1.000 orang per hari yang mendaftar online untuk mengikuti rapid test. Serem sih, kalau saya rasa itu serem. Seremnya kenapa? Mendingan jangan sih kalau untuk rapid test. Tapi kalau nggak di rapid test ya ngeri ya. Sebetulnya mah cukup kita tawakal aja sih. Tawakal, tawadu, tumanina. Cukup sih sebetulnya. Nggak harus kita rapid test. Karena ketika kita rapid test udah pasti kita tahu nanti hasilnya negatif atau positif. Mending negatif. Kalau positif bagaimana? Itu kepikiran. Itu bikin kaur-kauran. Bikin masyarakat ngejauhin, bikin amburadul. Udah nggak bener pokoknya mah. Tapi memang ada hikmahnya juga ketika kita di rapid test negatif, kita merasa aman. Tapi sebetulnya yang negatif itu belum juga tentu aman loh. Ya seperti itu. Ya mungkin ya tadi itu ya itu mah terserah sih ya. Oke, untuk di Kota Serang kami akan laksanakan pada tanggal 3, 4, dan 5 bulan ini. Selama 3 hari masing-masing targetnya 1.000 orang. Katanya sih seperti itu. Capek ngomong baik dibayar ente ya. Ngopi lah nih kamong. Nah itu dah beritanya tentang corona, masih tentang corona. Ini kita harus lebih waspada. Ya sebetulnya mau waspada gimana, orang kita juga nggak tahu yang kena coronanya siapa, atau bentuk yang kena coronanya itu kayak gimana gitu. Atau kayak ketika kita kena corona ngap-ngapan ayan gitu ya. Ya sebetulnya jangan ditakuti ya. Corona itu saya rasa itu kayak sebacem kayak kita flu ya. Pernah nggak sih merasa kalau misalkan dulu di kampung, pernah tinggal di kampung, di desa ataupun di mana saja, ketika berkumpul di salah satu masyarakat, sekarang memang lagi musim pilek tuh, anak saya aja pilek, ayam saya juga pilek, belum lagi kucing saya pilek gitu. Ya memang lagi musim pilek gitu, dan itu akan berakhir. Cuma hari ini corona itu adalah pilek yang ganas, cuma kita nggak tahu ya, karena kita belum pernah kena. Bagi yang udah kena ya nggak tahu.
Bagi yang udah kena mungkin nggak tahu deh. Saya malahan pengen ketemu sama orang yang udah kena virus corona. Mau saya ajak ngobrol aja di sini gitu. Gimana tadinya gitu? Apakah emang bener-bener kayak orang ayan gitu? Atau gimana gitu? Virus corona itu hanya terlihat dampaknya sih, betul. Menurut saya hanya terlihat dampaknya untuk virus corona ini. Ya dampaknya itu ya bikin orang yang menjauhi, bikin orang tidak mau mendekat, bikin ekonomi turun, bikin susah cari uang, bikin susah untuk makan. Hanya terlihat dampaknya saja gitu. Apa kabar dengan yang kena virus corona? Ya sudahlah, saya rasa sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, di video yang pertama. Dunia ini akan membaik, dunia ini akan baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya juga bisa dijadikan itu adalah rasa semangat, itu adalah motivasi kita ya. Dunia ini akan biasa saja, dunia ini akan baik-baik saja gitu. Jangan terlalu menyalahkan orang yang berkumpul. Saya kemarin itu ke pantai, orang berkumpul banyak gitu. Ini udah 3 hari, apakah ada kabar ada yang kena corona? Nggak tahu, nggak ada perasaan, nggak nemu saya kabarnya, beritanya belum ada. Apa belum? Yang nggak tahu juga. Melihat kejadian itu berarti dunia ini baik-baik saja, dunia ini biasa saja. Jangan terlalu ambil pusing gitu. Jangan terlalu membuat suasana ini menjadi kacau, dunia ini menjadi down. Mungkin ada lah ya langkah-langkah ya. Mungkin orang-orang di sana, anda-anda yang melihat itu orang-orang pintar semua gitu. Apalagi pemerintah, coba lakukan hal-hal yang sifatnya lebih masuk akal gitu. Yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih baik kepada masyarakat, yang lebih baik kepada semuanya gitu. Dengan memutuskan satu keputusan itu, mungkin ada banyak masyarakat yang tidak mendapat baiknya, ada juga masyarakat yang dapat baiknya gitu. Harus diseimbangkan juga. Begitu ya. Tapi alhamdulillah perekonomian BUMN sih normal-normal aja ya. Kayak semacam harga bensin masih normal gitu. Tapi kemungkinan ada beberapa, kemarin saya ketemu masyarakat yang bilang, tolonglah katanya. Apa sih namanya itu sembako gitu ya, jangan terlalu mahal gitu. Ya diturun-turunin lah, walaupun dari harganya standar gitu ya, diturunin aja gitu maksudnya. Mungkin orang-orang pemerintah itu adalah orang-orang yang pintar gitu, saya rasa. Kalau saya mah hanya mengomentari saja gitu. Kalau saya mah hanya ikut nebeng tenar aja begitu, jujur-jujuran, blak-blakan, nebeng tenar we gitu. Lamun isuna eukeur kieu nya ngilu kieu gitu ya. Kalau isunya lagi begini ikut begini, kalau isunya lagi nuncep ikut menuncep, kalau isunya lagi naik ikut naik gitu. Ya saya mah hanya masyarakat biasa gitu, ikut-ikutan aja. Ya mungkin itu tadilah informasi yang harus disampaikan. Karena saya ini adalah content creator gitu, ya mungkin yang bisa saya sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya dapat gitu. Ya tadi itu yang saya dapat tentang berita ataupun informasi PKS mengusung Panji dan juga Ibu Tato. Yang kedua, nah tadi itu ya, rapid test di Kota Serang, ada yang reaktif katanya 1. Langsung diberitain, langsung rame. Udah saya juga ikut ngeramein kan, ikut memberikan informasi kan. Mudah-mudahan yang belum tahu setelah menonton video ini yang tahu juga. Oke, terima kasihlah, dukung terus program Mang Kaleng yang sudah kece badai, asik. Jangan lupa seperti biasa yang saya katakan, ada tombol lonceng di situ, diklik loncengnya, ada tombol subscribe di klik subscribe-nya, like-nya juga silakan klik tombol like begitu. Oke, terima kasih banyak dan saya akhiri, salam, bye bye.